Nah, artinya teman-teman yang tidak masuk dalam database BKN hasil pendataan oleh ASN tahun 2022 di sini nanti tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu ya. Sobat calon guru semuanya, untuk skema mekanisme rencana seleksi ASN tahun 2024, maka untuk P3K itu 100% kuota diperuntukkan bagi tenaga non-ASN. Kalau misalkan berdasarkan dari lowongan formasi yang ada, jika kita memenuhi lowongan formasi, kita akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Namun kalau misalkan kita nggak lulus seleksi, dikarenakan keterbatasan formasi, kita akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, di sini nanti ada sedikit perbedaan terkait tentang P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. Namun sama-sama mereka itu diangkat dan juga mendapatkan NIP secara nasional. Dan banyak sekali teman-teman yang bertanya apakah seluruh honorer yang nanti melakukan pendaftaran, kalau misalkan kita nggak lulus seleksi, kita akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kriteria honorer yang tidak dapat diangkat P3K paruh waktu kalau misalkan kita tidak lulus seleksi P3K penuh waktu. Tentunya ini sekaligus menjadi kabar buruk untuk honorer yang tidak masuk dalam database BKN. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Untuk mekanisme dari seleksi P3K 2024 ini agak sedikit berbeda dengan di tahun-tahun sebelumnya teman-teman. Jadi dalam seleksi CASN tahun 2024 nanti sama-sama melalui cat BKN. Artinya setelah kita mengikuti seleksi, kita akan bisa mengunduh sertifikat BKN ya, berisikan dari hasil seleksi kompetensi kita itu berapa. Nah, untuk pengadaan CASN 2024 ini nanti ada CPNS, ini untuk khusus fresh graduate. Kemudian untuk yang P3K ini bagi teman-teman kuota 100%, ini nanti khusus bagi teman-teman tenaga non-ASN atau tenaga honorer ya. Ini merupakan amanah dari Undang-Undang ASN tahun 2023 yang mana sebelum bulan Desember 2024 ini tidak ada lagi istilah yang namanya honorer ya di instansi pemerintah. Dan mulai tahun 2024 bulan Januari nanti di lembaga pemerintah itu hanya ada dua status, yaitu PNS dan juga P3K. Untuk mekanisme rekrutmen P3K 2024 nanti didasarkan dari lowongan formasi. Nah, kalau misalkan kita melihat pada mekanisme ini, tentunya merupakan suatu hal yang sangat menggembirakan. Artinya kalau misalkan kita ini nggak lulus seleksi, ini nanti kita tetap akan juga diangkat ya. Artinya untuk seleksi P3K 2024 ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Menpan RP, ini hanya sekedar formalitas saja. Artinya seluruh honorer ini diangkat menjadi ASN P3K tahun 2024. Mengapa demikian? Dikarenakan di sini kalau misalkan kita cermati, jika kita berdasarkan dari lowongan yang ada, jika memenuhi lowongan formasi, artinya ada formasi di daerah kita, kemudian kita bisa mendaftar, kemudian kita lulus seleksi peringkat terbaik, kita nanti akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. P3K penuh waktu di sini kalau misalkan kita lihat ya, apa sih definisinya? Jadi P3K penuh waktu di sini nanti merupakan bekerja sesuai dengan jam kerja instansi dan juga mendapatkan penggajian sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Nah, ini adalah kalau misalkan kita lulus seleksi istilahnya, kita nanti diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, kalau misalkan kita nggak lulus seleksi dikarenakan tidak memenuhi lowongan formasi, entah itu formasinya habis ataupun juga kita itu kalah perenggingan, maka kita nanti tetap diangkat, namun diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, P3K paruh waktu dan juga penuh waktu nanti sama-sama diangkat oleh PPK dan sama-sama mendapatkan nomor induk pegawai secara nasional yang dikelola oleh BKN. Nah, perbedaannya kalau yang P3K paruh waktu itu bekerja kurang dari jam kerja instansi pemerintah dan juga jam kerja dari ASN ya. Namun untuk yang P3K paruh waktu di sini nanti lambat laun berjalannya waktu ini akan dibuat kebijakan ya, mekanisme seleksi khusus dari P3K paruh waktu, maka nanti akan bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Atau cara istilahnya itu, cara kasarannya itu adalah setelah nanti ada P3K penuh waktu atau PNS yang pensiun, maka P3K paruh waktu ini nanti akan bisa beralih jabatan ya, dari yang awalnya paruh waktu ini menjadi P3K penuh waktu. Dan mungkin teman-teman banyak sekali yang bertanya-tanya, apakah seluruh honorer ini nanti yang nggak lulus akan diangkat menjadi P3K paruh waktu?
Kalau misalkan iya, tentunya akan tuntas di tahun ini. Nah, sekarang coba kita cek. Ini adalah penjelasan dari Bapak Menpan RB terkait tentang yang bisa dituntaskan untuk P3K 2024 yang nggak lulus seleksi dari penuh waktu diangkat menjadi paruh waktu itu seperti apa. Bahwa mereka yang bisa diselesaikan di tahun ini adalah yang telah terdaftar atau masuk di dalam database BKN. Jadi itu adalah teman-teman, yaitu hanya teman-teman yang terdaftar di database BKN saja yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu ketika kita tidak memenuhi dari formasi yang ada atau nggak lulus seleksi P3K 2024 ya. Dan kita baru saja mendapatkan informasi baru nih terkait tentang pembahasan kita ini, bahwa dalam prinsip pengadaan ASN tahun 2024 ini untuk rasio belanja APBD ini kan maksimal 30% ya. Ini adalah untuk pembatasan jumlah pegawai. Artinya kalau misalkan daerah itu mengangkat seluruh honorer menjadi P3K, tentunya nanti akan membengkak untuk APBD-nya, untuk belanja pegawai, dikarenakan maksimal inilah 30%. Nah, selanjutnya pembahasan yang terkait dari hal ini inilah kita bisa cek mulai dari nomor 3. Untuk CPNS itu diutamakan untuk talenta baru ataupun juga fresh graduate ya. Nah, untuk yang poin 4 ini yang menyangkut dari P3K penuh waktu dan juga paruh waktu. Jadi P3K itu diutamakan untuk penyelesaian tenaga non-ASN. Tenaga non-ASN yang mana? Ya tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN. Jumlahnya berapa? Sekitar ada 1,7 juta. Dan sekarang ini masih dalam tahap verifikasi oleh BKN teman-teman. Namun sepertinya ini nanti akan segera selesai ya dalam waktu beberapa hari ke depan. Nah, selanjutnya di sini tidak ada lagi non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah mulai Januari 2025. Artinya seleksi P3K di 2024 ini merupakan kesempatan terakhir bagi honorer untuk mengikuti seleksi dan nanti untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K. Dikarenakan mulai Januari 2025 ini nanti sudah nggak ada lagi istilah yang namanya non-ASN ataupun juga honorer ya di instansi pemerintah. Nah, untuk mekanismenya untuk yang B, yaitu semua non-ASN ini nanti dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. Nah, di sini ada kecuali ya. Nah, ada kecuali artinya yang kalau nggak lulus seleksi P3K penuh waktu ini nggak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu ya. Nah, yang pertama yaitu yang tidak masuk database BKN. Nah, artinya teman-teman yang tidak masuk dalam database BKN hasil pendataan oleh ASN tahun 2022 di sini nanti tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu ya. Ini. Kemudian yang kedua, tenaga yang dapat dialihdayakan atau outsourcing, seperti halnya kebersihan, kemudian pengamanan dan juga transportasi. Meskipun teman-teman di sini masuk dalam database BKN, sepertinya tidak bisa untuk diangkat menjadi P3K yang paruh waktu ya. Kemudian yang C, untuk teman-teman yang masuk dalam database BKN supaya nanti bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu manakala tidak lulus seleksi P3K 2024, ini nanti harus ikut proses seleksi ya untuk mendapatkan nomor induk P3K. Nah, yang namanya seleksi tentunya di sini kita harus melakukan pendaftaran. Ini yang pertama. Selanjutnya, teman-teman harus lulus seleksi administrasi. Nah, setelah lulus seleksi administrasi, teman-teman harus ikut seleksi kompetensi. Nah, setelah lulus seleksi kompetensi, inilah nanti akan ditentukan. Kalau misalkan teman-teman lulus seleksi kompetensi berdasarkan informasi yang ada, maka akan lulus diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kalau misalkan teman-teman nggak lulus atau kalah perankingan, akan diangkat menjadi P3K yang paruh waktu ya. Kalau misalkan teman-teman sebenarnya terdata nih di database BKN, sudah melakukan pendaftaran, namun nggak lulus seleksi administrasi, kemungkinan teman-teman nggak bisa diangkat. Karena apa? Karena yang namanya pendaftaran itu adalah sampai dengan tahap resume dan juga ikut seleksi kompetensi mendapatkan hasil finalnya. Nah, itu teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin bertanya apakah yang diangkat P3K paruh waktu itu semua honorer ataukah hanya yang terdaftar di database BKN. Semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman nanti bisa diangkat semua ya di P3K tahun 2024.